أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا لدراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز العليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العزيز الحكيم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke kajian tafsir daripada rangkaian silsilah Al-Amalil Yasir min tafsir Ibnu Katsir. Baik, untuk halaqah kali ini kita mulai dari surah Al-Fatihah ya. Setelah kita habiskan al-muqaddimah ya, muqaddimah sampai kepada 8 soal, dari soal 1 sampai 8. Nah, di surah Al-Fatihah ini kita mulai dari as-su'alut tasi', soal yang ke-9 ya. Nah, di sini pertanyaannya arif surat Al-Fatihah. Ya, arif surat Al-Fatihah ini artinya perkenalkan surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita mengenalkan seseorang, tentu hal-hal yang terkait dengan orang tersebut kita akan kenalkan dengan selengkap mungkin ya. Tapi di sini ringkas saja dan polanya seperti ini ya jawabannya. Polanya khusus ya. Insyaallah setiap surat akan kita perlakukan seperti ini. Arif surat Al-Fatihah. Al-jawab Suratul Fatihati hiya suratul ula fi tartibil mushafi. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam urutan mushaf ya. Ketika idza fatahtal mushaf satajidu fi awwaliha au fi bidayatiha suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Wal khamisatu fi tartibin nuzul. Dan urutan kelima pada urutan turun ya. Surat kelima pada urutan turun. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarkashi ya, dalam tafsir beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran ya. Badruddin ya, bukan Burhanuddin, Badruddin Az-Zarkashi. Nazalat bi Makkah, turun di Makkah. Oke, sekalipun memang ada yang berpendapat Madaniyah, ada yang berpendapat Makkiyah, tapi Makkiyah lebih kuat. Bahkan ada yang berpendapat Makkiyah sekaligus Madaniyah, sekali turun di Mekah, sekali turun di Madaniyah. Tapi kita ambil di sini pendapat yang paling kuat. Nazalat bi Makkah, turun di Mekah, ba'da suratil Muddatsir,
setelah surah Al-Muddatsir. Oke. Nah, wahia tahtawi ala sab'i ayatin. Dia mencakup pada 7 atau terdiri dari 7 ayat. Ya, 7 ayat. Ini kalau di ibaratnya Ibn Katsir bila khilaf. Ya, di kitab-kitab lain, kitab-kitab tafsir yang lain bil ittifaq, ada yang bi ijma'il mufassirin. Ya. Artinya ulama sepakat bahwa ayatnya 7. Ya, secara konsensus, ya, bil ijma' wa khamsin wa ishrina kalimah, memiliki 25 kata, wa mi'atin wa salasata asyara harfa, dan 113 huruf. Ya, ini dari tafsir Ibn Katsir ya, yang hurufnya berjumlah 113 huruf. Nah, kemarin yang di Mutiara Al-Quran kita baca karena kita ambil referensi dari kitab Basairu Dzawit Tamyiz fi Lataif Al-Kitabil Aziz karyanya Imam Fairuz Abadi. Itu 123. Kalau ini yang 113, ya. Sesuai referensinya itu berdasarkan perhitungannya masing-masing. Makanya Ibn Katsir sendiri di sini dalam tafsir, beliau itu tidak mengklaim beliau menghitungnya sendiri, tapi beliau mengatakan qalu, ya. Ibn Katsir sendiri mengatakan qalu. Qalu wa kalimatuha khamsun wa ishruna kalimah. Artinya Ibn Katsir sendiri beliau mengutip atau mencantumkan jumlah huruf, jumlah kata, bahkan jumlah ayat itu berdasarkan ulama-ulama sebelumnya. Ya. Kata beliau qalu, beliau mengutip dari ulama sebelumnya, wa kalimatuha khamsun wa ishruna kalimah wa hurufuha mi'atun wa salasata asyara harfa. Baik, itu at-ta'rib bis surah, ya. Kemudian soal yang ke-10. As-su'alu al-ashir. Udhkur asma'a suratil Fatihati wa lima summiyat biha wa manil ladzi kariha tasmiyataha bi ummil kitab wa ummil Qur'an wa lima. Oke. Pertanyaannya, sebutkan nama-nama surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa disebut surah Al-Fatihah? Kenapa disebut dengan nama-nama tersebut? Wa manil ladzi kariha, siapakah yang tidak suka, ya? Tidak suka menamai surah Al-Fatihah dengan Ummul Kitab dan Ummul Quran. Walima, dan kenapa? Nah, di sini sebelum kita jawab, adapun jawaban-jawaban di sini kecuali yang di atas tadi, ya, kita campur dari referensi-referensi yang lain. Sedangkan soal yang 10 ini murni kita ambil daripada tafsir Ibn Katsir. Tentunya juga secara acak-acak, meskipun tidak sesuai tartib tafsirnya, tapi kita jawab berdasarkan pertanyaannya dan kita urutkan, ya, kita urutkan. Kemudian nama-nama surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir saja, ya, tidak dalam kitab-kitab yang lain. Juga ibarat ta'bir itu kita sesuaikan dengan tafsir Ibn Katsir, meskipun dengan penambahan sedikit narasi. Al-jawab, jawabannya,
Ya, yang pertama tadi nama-nama surah Al-Fatihah. Asma'u suratil Fatihatil lati dzukirat fi tafsir Ibnu Katsirin, yang nama-nama surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hiya Al-Fatihatu, sudah pasti, wa ummul kitabi, wa ummul qur'ani, wa sab'ul mathani, wal hamd, was salatu, was shifa'u, warruqi warruqyatu, al asasu, al waqiyatu, wal kanzu. Ada jadi al kafiyah ya, al kafiyah, al kafiyah, wal waqiyah, dan al kanz. Nah, nama-nama surah Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka ya. Ummul kitab, induk kitab. Wa ummul Quran, induk Quran. Wa sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Walhamdu, alhamd ya, karena disebutkan di awal ya, karena disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Wassalah, salat. Wasyifa, syifa ini artinya penawar, penyembuh. Ar-ruqyah, ruqyah. Al-asas, ruqyah ini mantra atau jampi-jampi. Al-asas, asas itu pondasi. Wal waqi, al-kafiyah, pemenuhan atau memenuhi atau mencukupi. Wal waqiyah, penjaga. Al kanzu, ini kanzun ya, harta ya. Nah, ini walimadza summiyat biha, kenapa disebut dengan nama-nama tersebut? Kita perhatikan. Wa summiyat bil Fatihah, disebut Al-Fatihah li anna biha tuftahul qira'atu fi shalah, karena dengannya, dengan surat Al-Fatihah ini dibuka bacaan dalam sholat ya, karena pas ketika kita sholat yang pertama sekali Al-Quran yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Wa ummil kutubi ya, kalau yang di tafsir Ibn Katsir ada yang dicantumkan dengan wa ummil kutubi, karena qala al-Imamul Bukhari ya, Imam Bukhari mengatakan annahu yubda'u bi kitabatiha, karena fil masahif, karena dia memulai dengan menulisnya ya. Surah Al-Fatihah ini dimulai dengan menulisnya, waktu menulis mushaf dulu itu surah Al-Fatihah duluan ditulis. Wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah, dan juga memulai bacaannya dalam salat. Wa qila, dan dikatakan innama summiyat bidzalika, adapun akan tetapi disebut demikian, dinamai demikian, li ruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu ya, ini merujuk kepada, karena dia merujuk kepada makna-makna Al-Qur'an seluruhnya atas apa yang dihimpun oleh surah Al-Fatihah. Was-sab'il mathani, disebut as-sab'il mathani li annaha tuthanna fi sholati, karena dia diulang dalam salat. Fi sholati fatuqra'u fi kulli raka'atin, dan dibaca setiap rakaat, karena dia sering diulang-ulang dan juga dibaca setiap rakaat. Makanya disebut as-sab'il mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa sumiyat bis shalah, dan disebut juga dinamai sebagai shalah, disebut shalah li'annaha syartun fiha, karena surah Al-Fatihah ini merupakan syarat ya, disyaratkan dalam salat untuk dibaca. Ini bahasanya salat ya, tapi syarat.
Tapi juga surah Al-Fatihah rukun. Wasyifa, juga disebut syifa sebagai penawar. Lima rawahud Darimi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi an Sa'id Al-Khudri, ya, daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an. Marfu'an itu artinya sampai kepada Nabi. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihatul kitabi shifaa'un min kulli summin atau min kulli sammin, ya. Tapi yang paling tepat summin, ya. Fatihatul kitab, ya, Fatihatul kitab syifaun sebagai penawar daripada segala racun. Segala racun. Warruqyah li hadithi, sedangkan disebut ruqyah sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam sahih, ya, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dalam kitab Sahih. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'id Al-Khudri beserta kawan-kawan ini yang meruqyah, ketika mereka berpergian, ya, kemudian berjumpa dengan kepala suku yang digigit oleh kalajengking sampai menggigil demam, ya. Lalu mereka meruqyahnya dan melaporkannya kepada Rasul, meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengambil upah itu, ya. Nah, apa dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana engkau bisa tahu dia bisa dijadikan ruqyah, dijadikan sebagai mantra penyembuh, ya. Wal kafiyatu, disebut al-kafiyah juga karena takfi amma adaha, dia cukup tidak memerlukan selainnya. Wala yakfi ma siwaha anha, dan selainnya, selain surat Al-Fatihah itu enggak cukup kecuali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah cukup dengan yang lainnya. Itu disebut al-kafiyah. Tadi ada juga disebut al-waqiyah, ya. Al-waqiyah itu artinya penjaga. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, wa manil ladzi kariha tasmiyataha bi ummil kitab wa ummil Qur'an wa lima. Nah, siapakah yang tidak suka menyebutnya dengan ummil kitab? Ini ada di tafsir Ibn Katsir, ya. Wa kariha Anasun ibni Malik. Wa kariha Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas, ya, sahabat yang mulia Anas. Dan juga dari tabi'in wal Hasanu wa ibnu Sirin tasmiyataha bidzalika. Ya, juga dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Nah, sebelum kita jawab di sini kenapa, harus kita ketahui dulu bahwa bisa jadi riwayat yang menyebutkan, riwayatnya sahih, ya, sahih, riwayat Imam Tirmizi yang menyebutkan nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, kemudian Ummul Quran wal Quranil Azim. Itu hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bisa jadi hadis ini belum didengar oleh Anas ibn Malik atau tidak dijumpai oleh Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Itu bisa jadi. Kenapa? Ya, karena hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu yang pertama. Kemudian masa tabi'in
bisa jadi memang ya, jangan dipikirkan seperti hadis itu sudah dibukukan, sebagaimana ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Kutubus Sunan, ya. Jangan kita pikir seperti itu, karena belum dibukukan. Bisa jadi mereka belum mendengar atau belum mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, ya. Kata mereka, innama dzalika fil lauhil mahfuz. Nah, adapun penamaan Al-Fatihah dengan Ummil Kitab atau Ummil Quran itu pada saat masih di Lauhil Mahfuz. Ya, nama itu pada saat masih di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi ketika diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, langit dunia, kemudian turun secara beransur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi dinamai Ummil Kitab atau Ummil Quran. Kemudian juga wal ayatul muhkamatu hunna umul kitab. Sedangkan dalam surah Ali Imran disebutkan ayat-ayat yang muhkamat, hunna itulah umul kitab, itulah induk daripada kitab, ya. Bukan Al-Fatihah hunna umul kitab atau hiya umul kitab, tapi wal ayatul muhkamatu hunna umul kitab. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.